sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'd. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Kita ngopi lagi, ngobrol perkara iman. Kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana tata cara makan sahur ya di dalam ilmu tasawuf. Insyaallah tinggal beberapa hari ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan, diberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran dan kenikmatan dalam menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan belajar yaitu bagaimana tata cara makan sahur di dalam ilmu tasawuf. Jadi ilmu tata cara makan sahur ini itu saya dapatkan dari salah seorang mubalik yang ada di Sulawesi Selatan. Beliau bernama Ustadz Muhammad Yusuf. Beliau luar biasa keilmuannya dan juga mendalami daripada ilmu tasawuf, sangat berpengalaman di dalam ilmu tasawuf. Jadi beliau menyampaikan bahwa tata cara makan sahur itu dalam ilmu tasawuf. Jadi kita makan sahurnya itu sesuai dengan anjuran Nabi, lebih afdol itu di akhir waktu ya, di akhir waktu kurang lebih sekitar 15 menit sebelum masuk waktu subuh, itu waktu yang afdol untuk makan sahur. Jadi bagaimana tata cara makan sahurnya di dalam ilmu tasawuf? Yang pertama yaitu sebelum kita makan ya, jadi kita minum air sedikit, kemudian mengambil garam halus, kemudian kita bacakan salawat dan kita cicipi, kita makan garamnya. Jadi garam ini sesungguhnya adalah makanan yang berkah ya, makanan yang berkah ini banyak sekali manfaatnya ini garam. Jadi keberkahan daripada garam ini insya Allah kita nanti akan bahas di video selanjutnya bagaimana sejarahnya sehingga garam ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, yang pertama kita minum air sedikit, kemudian ambil garam sedikit, kemudian kita bacakan salawat, kemudian kita makan. Nah, setelah itu kita mengambil nasi ya, nasi sedikit saja, nasi sedikit, bukan dengan lauknya ya, hanya nasi sedikit saja. Kemudian sebelum kita makan, kita cium ya, kita hirup, kita nikmati, kita hirup, kemudian kita setelah menghirup kita telan daripada hasil hirupan kita atau napas kita telan, kemudian kita bacakan salawat kepada nasi yang kita ambil ini, kemudian kita makan. Nah itu, jadi ini namanya memberikan makanan kepada nyawa kita. Jadi memberikan makanan kepada nyawa. Jadi ini gunanya supaya nanti kita tetap kuat menjalankan ibadah puasa. Karena kebanyakan orang menjalankan ibadah puasa baru jam 10 sudah loyo ya, baru jam 10 sudah loyo, atau ketika dia sudah berbuka puasa dia juga loyo padahal dia sudah makan. Itu kenapa? Karena dia tidak memberikan makan kepada nyawanya ya. Jadi itu tadi gunanya untuk menghirup, menikmati daripada wangi daripada makanan itu, kemudian kita telan, kemudian kita makan nasinya dengan membacakan salawat. Jadi itu yang pertama, makanan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita ambil lagi nasinya sedikit, kemudian kita bacakan salawat tanpa dengan bernapas. Ini kita langsung makan, kemudian kita telan. Ini yang kedua, cara yang kedua. Ini namanya memberikan makanan kepada rohani kita, memberikan makanan kepada rohani. Jadi yang pertama tadi, suapan yang pertama memberikan makanan kepada nyawa,
Suapan yang kedua ini tanpa bernapas langsung kita makan, setelah selesai kita bacakan salawat langsung kita makan. Ini namanya memberikan makan kepada rohani kita. Jadi itu suapan yang kedua. Kemudian suapan yang ketiga, kita ambil lagi, kemudian kita bacakan salawat, kemudian kita makan. Nah itu suapan yang ketiga, itu kita memberikan makanan kepada jasad kita. Jadi di dalam ilmu tasawuf ini tiga yang kita berikan makanan. Nah, yang pertama tadi memberikan makanan kepada nyawa, kemudian yang kedua memberikan makanan kepada rohani, bukan ruh ya, rohani atau jiwa. Nah, yang ketiga memberikan makanan kepada badan kita atau jasad kita. Ini tata cara makannya. Setelah selesai 3 kali tadi prakteknya, barulah kita makan seperti biasa, mengambil daripada lauk pauk dan lain-lain sebagainya. Nah ini tata cara makannya. Kemudian nanti setelah selesai makan, kemudian kata beliau, suapan kita itu ketika makan sampai dengan selesai harus ganjil ya. Tapi kalau kita makan kan tidak bisa menghitung berapa kali suapan. Nah caranya itu kita mengakali bagaimana di akhir-akhir daripada makanan kita perkirakan, kita pisah-pisah bagaimana kita bisa memakan sampai dengan 3 kali suapan. Jadi itu sudah ganjil. Kita pisah-pisah makanan ini, bagaimana kita bisa memakannya 3 kali suapan. Jadi itu di akhir makan kita, itu kita menyuap dalam bentuk ganjil ya, itu tata cara makannya. Kemudian kita lanjut bagaimana tata cara minumnya. Jadi minumnya ini kita harus juga tahu ilmunya dalam ilmu tasawuf, supaya nanti ketika berpuasa itu tidak terlalu merasa haus ya. Karena kita minum ini, tata cara minum ini adalah namanya minum Al-Kautsar. Nah, ada kan telaga Nabi, itu telaga Al-Kautsar nantinya di surga. Tapi ini minum kita adalah minum air Al-Kautsar atau air sumber kehidupan kita. Jadi tata cara minumnya itu ketika sudah selesai makan kemudian minum, kemudian diteguhkan yang terakhir, air diteguhkan yang terakhir itu kan ketika kita minum air sudah masuk ke mulut itu berubah-ubah ada yang agak-agak panas, hangat dan dingin ya. Jadi bagaimana di akhir teguhkan minuman kita itu kita usahakan jangan kita telan kalau masih ada hawa-hawa panas. Jadi nanti kita telan airnya, air yang terakhir ya. Nanti kita telan ketika sudah hawa-hawa dingin ya, langsung kita telan ya. Tapi kalau misalnya sudah air terakhir kemudian kita telan dan masih hangat, itu kita ulangi lagi, kita mengambil air lagi. Bagaimana kita usahakan di akhir-akhir daripada kita menelan air itu rasanya dingin ya. Jadi nanti ketika berpuasa itu akan selalu merasa sejuk, selalu merasa nyaman karena ada hawa-hawa dingin yang keluar dari dalam tubuh kita. Nah, seperti itu. Jadi ini tata cara makan sahur ya, di dalam ilmu tasawuf yang disampaikan oleh beliau. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.